Preview. Promosi kenaikan pangkat, alhamdulillah. Dapat kesempatan untuk membeli motor baru misalnya, alhamdulillah. Dapat kesempatan membeli mobil baru, alhamdulillah. Dapat kesempatan diberikan anak, alhamdulillah. Padahal sesungguhnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak berdasar dari pemberian di luar daripada apa yang kita miliki, tetapi yang harus dan yang sepantas-pantasnya kita syukuri ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kesehatan terhadap jasmani kita, kesehatan terhadap rohani kita. Ketika Allah masih memberikan nikmat kita untuk bisa melihat dan membedakan mana teman, mana sahabat, dan seterusnya, mana laki-laki, mana perempuan, itu semestinya kita syukuri. Ketika Allah masih memberikan kita pendengaran yang normal, ketika Allah masih memberikan kita kaki yang normal, ketika Allah masih memberikan kita tangan, masih memberikan kita mulut mampu berucap. Karena tidak sedikit manusia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala harta yang berlimpah, tapi jasmani tidak bisa menikmati harta yang diberikan. Tidak sedikit manusia yang diberikan kemewahan, diberikan kemegahan, tetapi dia diuji oleh Allah bahwa kemegahan yang dia miliki, kemewahan yang dia miliki, tidak bisa dia manfaatkan seenak-enaknya. Kenapa? Ada di kolesterolnya bersama sepupunya, bersama saudaranya, bersama kerabatnya. Itu tidak bisa lagi dinikmati. Tapi ketika sehat walafiat jasmani ini adalah nikmat yang sangat-sangat luar biasa. Karena seandainya ada pengumuman bahwa tentara-tentara yang ada di Kodim itu dikatakan yang ingin beristri baru. Misalnya seandainya ada permintaan tadi anggota Kodim yang ingin beristri baru, tidak perlu harus disidangkan, tidak perlu harus diapa dan sebagainya, cukup ditukar dengan satu tangan, maka beristri baru, gadis yang cantik, gratis. Kira-kira mau tidak Pak? Mau semua. Tapi ditukar dengan satu tangan tak dipotong. Mau ki? Masih mau ki? Coba. Kenapa? Karena artinya yang diberikan oleh Allah ini jangan berpandang dari di luar dari yang kita miliki, tetapi yang tertanam dalam jiwa kita, yang tertanam dalam fisik kita, ketika itu normal dan masih bisa kita gunakan. Itulah sesungguhnya yang harus kita syukuri dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati kita betul-betul bersyukur kepada Allah, dan dalam pembuktian kita betul-betul tubuh yang diberikan oleh Allah ini, jasmani yang diberikan oleh Allah ini, yang ditempa dalam pelatihan, yang ditempa dalam ibadah, itu kita pergunakan dengan baik dalam hal-hal yang baik demi kepentingan bangsa dan negara kita. Ada satu hal yang sangat saya kagumi. Ada satu hal yang sangat saya kagumi. Itu ada salah satu prinsip, dikatakan bahwa disiplin adalah nafasku. Bapak sekalian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, salawat dan salam kepada junjungan baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Muqaddimah itu dikatakan bahwa beliau di samping sebagai seorang nabi, di samping sebagai seorang rasul, di samping sebagai seorang pemimpin keluarga, beliau juga adalah panglima perang. Beliau itu adalah pemimpin pasukan, sehingga ketika beliau tiada, yang diwarisi oleh sahabat-sahabatnya adalah panglima perangnya, baik itu oleh Abu Bakar,
As-Siddiq, oleh Umar bin Khattab, oleh Utsman bin Affan, dan oleh Ali bin Abi Thalib. Artinya apa? Keselarasan ketika kita menjaga keutuhan NKRI dengan menjaga keutuhan, kewajiban, tanggung jawab pribadi kita, itu harusnya sejalan. Jangan justru kita disiplin terhadap hal-hal yang berbau dunia, tapi kita tidak disiplin dalam hal-hal yang berbau ibadah. Jangan sampai kita lebih mengedepankan urusan dunia daripada kita mengedepankan urusan akhirat. Jadi mestinya selaras, sejalan, dan seterusnya. Karena Nabi mampu mengembang beberapa tugas sekaligus secara bersamaan. Tentang perintah sholat beliau, tentang zakat, tentang puasa, bahkan tentang berperang ketika ingin membebaskan misalnya waktu Makkah, misalnya perang Badar, perang Uhud, perang dan seterusnya. Tapi Nabi tetap tidak meninggalkan ibadahnya. Ada juga satu konsep yang saya kagumi, saking cintanya kepada negara kesatuan Republik Indonesia, TNI itu memiliki satu slogan, lebih baik pulang nama daripada gagal di medan juang. Itu selalu yang saya sangat kagumi, bahwa saking cintanya kepada bangsa dan negara, itu adalah hal yang sulit dipelihara oleh orang lain. Bahkan kalau kita ingin berbicara aturan, misalnya unsur kesenioran, unsur bakat, itu ada dua pasal yang saya kenal. Pertama, pasal 1 bahwa senior dan atasan tidak pernah salah. Pasal kedua, ketika senior dan atasan salah, kembali ke pasal 1. Atasan dan senior tidak pernah salah. Ini yang selalu saya ingat. Kenapa saya sedikit banyak lebih tahu tentang hal ini? Karena saya termasuk bagian kecil dari didikan bapak-bapak yang ada di Dandim. Pada tahun 2010 yang lalu itu saya dididik di resimen mahasiswa. Ada di belakang Pak Renan, mungkin sudah lupa dengan wajah saya. Ada kemarin Pak Jalal, ada Pak Langgeng, ada Pak Bani, ada Pak Alusius, dan seterusnya. Jadi kita diajarkan bahwa ternyata di dalam TNI itu sesungguhnya nilai-nilai yang diajarkan oleh Rasulullah tentang mementingkan dan tentang kepentingan waktu, sehingga kita fokus dengan kalimat disiplin itu betul-betul dijaga. Karena kebanyakan manusia hari ini itu tidak mampu menepati waktu yang telah diucapkan sendiri. Padahal kalau kita ingin melihat dalam Al-Quran, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan khalifah di atas muka bumi. Berarti artinya apa? Semua kita yang hadir di tempat ini itu adalah khalifah, pemimpin minimal bagi diri kita sendiri. Artinya apa? Tubuh ini, diri ini, jiwa ini, raga ini mestinya lebih baik hidup melarang daripada meninggalkan ibadah. Lebih baik hidup sengsara di dunia, sederhana di dunia, tetapi ketika kita melaksanakan perintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang sejalan dengan menjaga keutuhan negara kesatuan Republik kita ini, itulah yang menjadi dasar kita untuk berjuang. Itulah yang menjadi dasar jalan kita menghadap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena manusia pada sesungguhnya terkhusus yang tercover dalam anggota itu macuan. Tapi Allah, ini semua adalah pilihan-pilihan Tuhan yang Maha Esa. Di antara sekian banyak manusia, kita yang diberikan tugas sebagai pewaris Rasulullah di medan perang, di bagian keprajuritan. Kalau kita ingin mengatakan al-ulama warasatul anbiya, ya, kalau ulama itu adalah pewaris Nabi dari pengetahuan agamanya, dari akhlakul karimahnya. Tapi ada juga satu statement dari pendapat kontemporer yang mengatakan bahwa termasuk orang yang mewarisi sikap kemiliteran Rasulullah itu adalah pewarisnya di bidang militer. Tentu tentara Islam yang sholat, tentu tentara yang betul-betul menjaga pakaiannya.
bukan tentara yang memanfaatkan pakaiannya. Nah, terkadang juga ada orang memanfaatkan apa yang menyelimuti dirinya, tidak memanfaatkan apa yang diselimuti oleh pakaiannya. Terkadang orang tidak menghidupi satu organisasi, tapi mencari kehidupan dalam satu organisasi. Padahal intinya kita semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita semua tidak ada yang dibedakan oleh Allah, mau itu ustaz kah, mau itu polisi kah, mau itu tentara kah, itu semua sama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita pandang dari segi usrud yang terpilihnya sebagai profesi, tapi ketika kita berbicara tentang pribadinya, itu baru dipandang berbeda-beda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana tadi dikatakan, biar itu masyarakat biasa sekalipun, tapi ketika dia mampu menjaga ibadah, ketika dia mampu melihara iman, ketika dia mampu menjaga ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mungkin dia bisa lebih mulia daripada orang yang menghinakannya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Untuk urusan dunia saya sangat akui, saya sangat kagum, bahkan saya mengidolakan kedisiplinan yang ada di militer. Sebenarnya sempat kami berpikir kemarin pada tahun 2014, itu kedisiplinan kita ingin tanamkan di setiap mahasiswa yang baru, tapi ternyata belum ada undang-undang yang mendukung. Jadi artinya apa? Kenapa? Karena kedisiplinan inilah awal. Kedisiplinan inilah awal dan nafas dari agama kita. Kalau kita ingin melihat apa contoh kedisiplinan dalam agama kita, waktu sholat itu tidak bisa kita majukan dan tidak bisa kita mundurkan, berarti disiplin. Apalagi yang paling utama, walikulli ummatin ajalun fa idza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Bahwa ketika datang ajal itu, la yastakhiruna sa'atan, waktu tidak bisa ditambah dan tidak bisa dimajukan. Lagi-lagi kedisiplinan. Siapa yang paling memelihara kedisiplinan di negara ini? Itu di anggota TNI. Itulah yang paling memelihara kedisiplinan. Saking disiplinnya, itu dalam menyapa atasan pun itu seragam, siap komandan. Kalau biasanya kita dipanggil sini, iya siap. Kalau dalam anggota siap. Artinya apa? Itu saking kedisiplinan itu diatur dari hal-hal kecil sampai hal-hal yang besar. Bahkan dalam pelatihan itu pun disiplin dalam makan. Ternyata ketika makan, Rasul itu di dalam satu kitab fikih dikatakan dalam akhlak Rasulullah di mata sahabat, ternyata Nabi itu ketika makan betul-betul tidak menoleh ke kiri ke kanan. Nabi itu ketika makan tidak berbicara. Nabi itu ketika makan duduknya santai sebagaimana dia menghadap sahabat-sahabatnya. Dan itu dipelihara di dalam anggota TNI. Yang satu slogan yang saya ingat sampai hari ini, bahwa ketika Anda makan, jangan mulut yang mencari tangan, tapi tangan yang mencari mulut. Artinya apa? Artinya apa? Itu satu bentuk kedisiplinan yang paling dasar yang mestinya kita ingat. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf tadi disampaikan oleh panitia ya, mungkin waktu yang membatasi kita, karena kami dari teman-teman bersama teman-teman dari keseluruhan masih ada kegiatan. Insyaallah lain waktu kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah masih mempertemukan kita di waktu yang sama, insyaallah di waktu yang berbeda. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wassadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.